Selamat siang. Hari ini kami ingin mempresentasikan hukum Ampere yang beragontakan Ahmad Andani Nur, Epi Gloriani Stefani, kemudian ada Nur Aisyah, Rindiani, dan Rizky Agustina. Nah, sebelumnya, apa sih hukum Ampere itu sendiri? Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang hukum Ampere. Pengertian hukum Ampere. Nah, hukum Ampere merupakan integral garis dari komponen tangensial H sepanjang lintasan tertutup adalah sama dengan besarnya arus yang berada di sekitar lintasan itu. Nah, rumusnya integral H dikali DI sama dengan INC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya adalah sejarah hukum Ampere. Hukum Ampere ditemukan setelah penemuan Oersted mengikuti aturan kaidah tangan kanan. Hukum ini hanya digunakan untuk lintasan tertutup dan terdapat kesimetrian di dalamnya. Hukum Ampere pertama kali dikemukakan oleh fisikawan berkebangsaan Prancis yang bernama André Marie Ampère sekitar tahun 1825. Ampère mengemukakan cara untuk menghitung kuat medan magnet oleh kawat berarus listrik. Ia membuat lintasan tertutup yang melingkup kawat berarus listrik dan searah medan magnet. Kemudian ia menghitung panjang lintasan tertutup tersebut dan menyatakan panjang lintasan tertutup yang searah dengan medan magnet dikalikan kuat medan magnet bernilai sama dengan kuat arus yang dilingkup oleh lintasan dikalikan permeabilitas medium. Penjelasan selanjutnya, hukum Ampere. Ampere merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan alat untuk mengamati bahwa dua batang konduktor yang diletakkan berdampingan dan keduanya mengalirkan listrik searah akan saling tarik-menarik, dan jika berlawanan arah akan saling tolak-menolak. Bunyi hukum Ampere itu sendiri yaitu integral garis induksi magnetik B melalui lintasan tertutup sama dengan kali jumlah yang terlingkup oleh lintasan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu perumusan hukum Ampere. Perumusan dalam muatan dan arus bebas terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu bentuk diferensial, dan rumusnya terdapat di bawah. Kemudian yang kedua, ada bentuk integral, dan rumusnya juga ada di bawah. Kemudian, perumusan dalam muatan dan arus total, dan rumusnya terdapat di bawah. Next. Aplikasi hukum Ampere. Ada 3 aplikasi hukum Ampere. Yang pertama, kawat lurus panjang. Yang kedua, medan magnetik solenoida. Dan yang ketiga, medan magnetik toroida. Kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Kawat lurus panjang. Adapun langkah standar yang harus dilakukan adalah yang pertama, pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet di berbagai titik lintasan konstan. Yang kedua, vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan. Yang ketiga, selalu membentuk sudut yang konstan untuk semua elemen lintasan. Lanjut.
Medan magnet soleonida. Jika sepotong besi diletakkan di dalam soleonida, medan magnet meningkat sangat besar karena besi tersusun oleh medan magnet yang dihasilkan oleh arus. Saat arus listrik mengaliri soleonida, tersebut akan memiliki sifat medan magnet. Posisi dari kutub-kutub medan magnet pada soleonida dipengaruhi oleh arah arus listrik di tiap lilitan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Andaninor. Medan magnet toroida. Toroida merupakan sebuah solenida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran kumparan dan memiliki arah arus listrik melingkar. Next. Hukum Ampere dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bel listrik. Bel listrik terdiri atas dua elektromagnet dengan setiap solenoida dililitkan pada arah yang berlawanan. Dan yang kedua, ada relay. Relay merupakan sebagai saklar untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang besar pada rangkaian lain dengan menggunakan arus listrik yang kecil. 3, pada speaker. Elektromagnet diposisikan pada suatu bidang magnet yang konstan yang diciptakan oleh sebuah magnet permanen. Next. Yang keempat, pada telepon. Prinsip kerja bagian mikrofon mengubah gelombang suara menjadi getaran listrik, dan bagian pendengar telepon adalah mengubah sinyal listrik yang diterima menjadi gelombang bunyi. Yang kelima, kunci pintu listrik. Kunci ini mempunyai kumparan dari jenis solenoida yang dihubungkan ke saklar di dalam rumah. Jika menekan saklarnya, arus akan mengalir ke solenoid. Yang keenam, metal detektor. Senjata logam dapat mengubah elektromagnetik yang dihasilkan oleh kumparan. Perubahan ini akan terdeteksi dan alarm akan berbunyi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.